Oke, jadi menurut saya game online ini bisa saja berdampak negatif, bisa juga berdampak positif. Karena itu semua kembali juga kepada kita yang memainkan game online. Dampak negatifnya karena kita terlalu sering bermain game online itu juga dapat merusak kesehatan kita. Kita juga tidak bisa bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Dampak positifnya juga yaitu karena game online ini sekarang merupakan suatu cabang olahraga dan suatu mata pencarian yang pasti. Dampak positif dan negatif game online menurut sampean gimana, Mas? Untuk dampak positifnya itu kita terhibur dengan game online dan bisa menghilangkan stres. Untuk dampak negatifnya kita bisa lupa waktu dengan game online tersebut. Ada satu topik yang menarik, yaitu tentang pendeta. Nah, ketika saya menyebut kata pendeta, yang pertama kali muncul di pikiran teman-teman itu, pendeta itu apa? Gitu. Kalau aku sih pendeta itu seorang gembala yang diutus Tuhan untuk memimpin umatnya mengarahkan lebih dekat dengan Tuhan. Kalau dari saya pendeta itu seperti seorang pemimpin yang memimpin jemaatnya untuk melayani Tuhan. Kalau dari Abed? Kalau aku sendiri, pendeta adalah seorang pribadi yang sudah menyiapkan hati dan niatnya untuk melakukan pelayanan baik ke dalam gereja maupun jemaatnya, seperti itu. Oh, berarti secara tidak langsung pendeta itu adalah sosok pemimpin yang tujuan dari hidupnya itu adalah untuk melayani Tuhan maupun jemaat. Oke, baik teman-teman. Kalau begitu berbicara tentang pelayanan pendeta itu kan adalah sosok pemimpin atau otoritas tertinggi di dalam suatu jemaat. Begitu, dia adalah kepala dari sebuah jemaat, begitu. Nah, ketika dia menjadi kepala, menurut teman-teman, apakah pendeta itu dalam memanfaatkan atau dalam memakai otoritasnya sebagai seorang pemimpin dan jemaat, apakah dia itu bekerja sendiri dan dia itu semena-mena atau dia membutuhkan orang lain di dalam pekerjaannya itu? Menurut teman-teman bagaimana? Kalau aku sendiri mengingat pendeta adalah seorang yang pastinya dijadikan teladan oleh jemaat gitu. Pastinya sikap yang seperti yang katakan semena-mena itu tentunya tidak baik jika terjadi dalam jemaat gitu. Karena ya itu dari pendeta dijadikan teladan, apapun yang dilakukan oleh seorang pendeta pastinya mencerminkan pribadinya, begitu ya. Nah, untuk pendeta sendiri pastinya juga ada pembantunya, dalam tanda kutip pembantu seperti majelis ataupun sekretaris dan bendahara gereja, begitu, sesuai dengan sesuai yang ada di dalam sidang desa saya juga seperti itu. Maksudnya tidak mungkin toh seorang pendeta melayani jemaatnya sendiri, begitu. Pastinya akan tidak kurang baik aja ketika dia melakukannya semuanya sendirian, gitu. Mungkin ada teman-teman lain. Ya, kalau dari saya pendeta dia membutuhkan orang lain karena dia tidak mungkin dia menjalankan tugasnya itu sendiri, pasti membutuhkan orang lain. Sama juga dengan teman kita yang di Tuhan nih, seorang pendeta memang harus butuhkan orang lain, karena kalau pendeta dia berjalan sendiri, dia akan kelabakan untuk mengurus umatnya dan tidak efisien. Kalau pendeta berjalan sendiri, pasti kalau berjalan sendiri ada miss atau hal-hal yang pendeta tidak bisa jangkau, dan itu merupakan masalah masyarakat, masalah umat yang harus pendeta selesaikan. Maka dari itu pendeta membutuhkan teman sekerjanya, tentu majelis ataupun teman-teman pelayan lainnya. Itu sih menurut aku. Berarti memang pendeta itu adalah pemimpin, tapi di dalam jemaat itu walaupun dia adalah seorang pemimpin, tapi ada hal-hal tertentu yang tidak bisa dia jangkau, begitu. Untuk itu pasti dia membutuhkan bantuan dari orang lain. Memang betul, karena ada sebuah istilah yang mengatakan bahwa pendeta itu adalah kepala, tetapi kepala itu tidak bisa bekerja sendiri tanpa tubuh yang lain, misalnya tanpa tangan, tanpa kaki, dan juga tanpa anggota tubuh yang lainnya, gitu. Jadi mereka semua itu saling terhubung dan saling membantu satu sama lain, begitu. Nah, kalau begitu teman-teman,
kira-kira dari pengalaman teman-teman selama di jemaat, kira-kira sosok pendeta seperti apa yang teman-teman sukai gitu, di dalam jemaat teman-teman, atau pendeta yang misalnya suatu saat teman-teman akan menjadi pendeta yang seperti ini gitu. Itu kira-kira seperti apa sosok pendeta yang teman-teman sukai, atau sosok yang misalnya teman-teman nanti suatu saat akan jadi pendeta, saya mau jadi pendeta yang seperti ini, saya mau jadi pendeta yang seperti ini gitu. Kalau dari aku, dia mampu beradaptasi dengan lingkungan dan bersosialisasi dengan warga dengan baik, dan mampu mengayomi warganya, entah itu jemaat tua, maksudnya lansia, dewasa, pemuda maupun anak-anak. Jadi ketika pendeta mampu memimpin jemaatnya dengan baik, pastinya dia juga akan mampu mengayomi jemaatnya dengan baik. Kalau dari saya sih pendeta yang enjoy dan bebas. Dia bisa memutuskan masalah dengan bijak, tidak semena-mena menggunakan kekuasaan, malah bisa bijak dalam menentukan segala sesuatu. Itu sih menurut aku. Nah, teman-teman sadar atau tidak, pertanyaan saya itu sebenarnya intinya itu adalah mau bertanya kira-kira sosok pendeta seperti apa yang teman-teman mau gitu. Nah, kan kita tahu nih banyak pendeta yang banyak kasus yang terjadi pendeta itu tidak kreatif gitu. Ada pendeta juga yang mengatur jarak antara dirinya dan juga jemaat dalam kasus-kasus yang terjadi begitu. Nah, dari sini kita lihat bahwa sebenarnya masih ada pendeta-pendeta yang lebih mementingkan dirinya sendiri dan juga mengatur jarak dengan jemaat gitu. Nah, dari situ maka perlu kreativitas dari seorang pendeta untuk dia menangani kasus-kasus seperti ini begitu. Nah, dari pengalaman itu, dari pertanyaan itu, ada sebuah kasus di mana seorang pendeta yang menurut saya itu adalah pendeta yang kreatif, itu seorang pendeta di Gemit Petra Wederas, sebuah jemaat. Nah, jadi di jemaat ini itu jemaat yang gimana ya mau bilangnya, jemaat yang segala sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan di gereja itu hanya dilakukan oleh orang tua saja. Anak-anak muda memang ada di situ, tapi anak-anak muda tidak terlalu ambil pusing untuk mengurus hal-hal yang ada dalam gereja. Jadi ujung-ujungnya ketika ada kegiatan di dalam gereja atau apapun yang berkaitan dengan gereja, yang datang cuma orang-orang tua saja. Sedangkan anak-anak muda di sana itu mereka lebih mementingkan diri mereka sendiri begitu. Nah, anak-anak muda di sana itu 98% mereka itu adalah penggemar game online begitu. Nah, pendeta setempat dia melihat atau dia berpikir kira-kira strategi seperti apa untuk saya menarik anak-anak muda ini kembali dalam gereja, karena kasihan kan misalnya orang tua ini ketika masa mereka selesai, siapa yang mau mengurus gereja ini, siapa yang menjadi pengurus gereja ini. Lalu dia melihat ada peluang pendekatan yang cocok untuk dilakukan untuk menarik anak-anak muda ini ke dalam gereja, yaitu dia memanfaatkan hobi atau kebiasaan anak-anak muda di situ, yaitu bermain game online. Jadi dia bukalah ada turnamen game online di dalam gereja untuk jemaat setempat. Nah, ketika dia melakukan melakukan strategi pendekatan itu, dia berpikir kira-kira strategi seperti apa untuk saya menarik anak-anak muda ini kembali dalam gereja, karena kasihan kan misalnya orang tua ini ketika masa mereka selesai, siapa yang mau mengurus gereja ini, siapa yang menjadi pengurus gereja ini. Lalu dia melihat ada peluang pendekatan yang cocok untuk dilakukan untuk menarik anak-anak muda ini ke dalam gereja, yaitu dia memanfaatkan hobi atau kebiasaan anak-anak muda di situ, yaitu bermain game online. Jadi dia bukalah ada turnamen game online di dalam gereja untuk jemaat setempat. Nah, ketika dia melakukan melakukan strategi pendekatan ini, ternyata hasilnya positif. Banyak anak-anak muda yang tidak lagi melihat bahwa menganggap bahwa gereja itu adalah tempat yang membosankan. Mereka lihat bahwa ternyata dalam gereja juga mereka mengerti dengan kebutuhan kita gitu.
yang selalu bilang bahwa game online itu adalah sesuatu yang buruk bagi anak-anak muda, ternyata pendeta ini bilang bahwa memang ada sisi buruknya, tetapi tidak dipungkiri bahwa ada sisi positifnya. Jadi pendeta ini dia mau bilang bahwa ini sisi positif dari game online, gitu. Jadi semenjak dia melakukan pendekatan itu dengan membuka turnamen game online di dalam gereja, ternyata banyak anak-anak muda yang datang dan mulai aktif di dalam gereja, begitu. Dan memang dia melakukan pendekatan menggunakan game online, tetapi di dalam pendekatan itu dia juga tidak lupa menanamkan nilai-nilai rohani dan juga dia memberi bekal kepada anak-anak muda ini dengan misi pelayanan dalam gereja. Jadi setelah beberapa waktu berlalu, akhirnya ketika misalnya ada pendeta tersebut meminta bantuan kepada anak-anak muda, mereka sudah tidak lagi menolak, tapi mereka datang karena mereka tahu bahwa pendeta ini ternyata mengerti dengan keadaan kita. Jadi misalnya kayak ada kerja bakti di dalam gereja, bukan hanya orang tua saja yang datang, tapi anak muda sudah mulai aktif, begitu. Jadi di sini yang tadi saya bilang bahwa pendeta itu harus kreatif. Pendeta ini mencerminkan bahwa memang dia adalah sosok pendeta yang kreatif, di mana dia harus melihat situasi di jemaatnya, begitu. Jadi apa saja bisa dijadikan sebagai suatu strategi. Nah kebetulan pendeta ini dia melihat potensi yang ada dalam jemaat itu bermain game online. Jadi dia jadikan itu sebagai sebuah pendekatan, gitu. Ayo. Seorang pendeta itu harus kreatif, artinya bisa melihat peluang dan situasi. Teknik pendekatan seorang pendeta bisa dilakukan dengan situasi apa saja, seperti kasus yang kami bahas saat ini, yaitu game online. Sebagai media yang dimanfaatkan oleh seorang pendeta untuk melakukan pendekatan kepada kaum pemuda.